Kita adalah keturunan yang diberkati karena kita percaya Kristus. Amin. Di dalam Dia, setiap kita sudah diberkati. Bilang sama orang di sebelah kanan atau di sebelah kirimu, kamu sudah diberkati. Jadi saudaraku, tidak peduli sesukar, sesulit apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, mengucap syukurlah. Sebab saudara sudah diberkati. Tuhan selalu punya rancangan yang sungguh amat baik buat setiap hidup kita. Katakan amin. Saya sedang membahas bagaimana kita membangun sebuah kebiasaan doa yang efektif. Sebagaimana Daniel, dia punya kebiasaan doa yang efektif. Kebiasaan doa yang efektif berarti kebiasaan doa yang berhasil. Kebiasaan doa yang berhasil berarti doa yang sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure dari Tuhan. Artinya udah cocok sama maunya Tuhan. Nah, doa seperti ini bakal berhasil atau mendapatkan jawaban. Dan kita semua pingin dapatkan jawaban, atau kita semua pingin doa kita dikabulkan, bukan? Ada begitu banyak orang berdoa, tapi tidak semua berdoa secara efektif. Artinya tidak semua doa itu berhasil. Tidak semua doa itu terkabulkan. Supaya kita dapat memiliki sebuah kebiasaan doa yang efektif, maka penting sekali doa itu dibangun di atas dua dasar ini, yaitu percaya dan hubungan. Katakan bersama saya, percaya, hubungan. Percaya dan hubungan. Nah, saya sudah membahas sebelumnya bahwa penting sekali ketika kita berdoa, kita mengenal kepada siapa kita berdoa. Nah, saudara yang kekasih, kita berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Ketika kita berdoa kepada Allah sebagai Bapa, maka saudaraku, harus ada dasar ini, yaitu percaya. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Dia Bapa yang dapat dipercaya, Dia Bapa yang bertanggung jawab, Dia Bapa yang sungguh amat baik. Amin. Ya, walaupun kita terganggu dengan figur ayah jasmani kita, karena ayah jasmani kita punya beberapa kekurangan atau figur yang rusak, tetapi tidak demikian dengan ayah surgawi kita. Dia Bapa yang penuh dengan kasih, Dia sungguh sempurna, Dia suka berkomunikasi dengan kita. Jadi ketika kita berdoa, ini dasar yang penting sekali buat kita, percaya. Nah, kalau saudara baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, mengenai hal berdoa dimulai ayat 5 hingga ayatnya yang ke-15, maka saudara dapat menjumpai di situ kepada siapa kita berdoa. Yang pertama Allah sebagai Bapa, tapi juga di sini kita temukan Allah itu adalah Raja di atas segala raja. Yesus berkata, berdoalah demikian, datanglah kerajaanmu. Berarti Allah itu adalah sang rajanya. Raja di atas segala raja. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja yang berdaulat, yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan di alam semesta ini, di planet ini. Penguasa tunggalnya adalah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa Dia juga adalah hakim yang adil. Dicatat juga di dalam Matius, ya, Yesus mengajar kita untuk minta pengampunan atas kesalahan kita. Berarti posisi Tuhan itu sebagai hakimnya, Dia hakim yang adil. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang adil. Ketika kita datang minta ampun atas dosa kita, Dia mengampuni dosa dan kesalahan, berbagai kejahatan kita, Dia ampuni. Nah, kita mesti percaya Dia hakim yang adil. Juga Dia adalah pembela kita. Di sini kita dapat membaca, saudara, ayat yang berikut dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di sini kita dapat jumpai, ya, atribut Tuhan yang berikut adalah Dia juga pembela.
iblis suka mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan untuk menyalahkan kita. Tetapi Yesus sudah menyelesaikan penebusannya dengan sempurna di kayu salib oleh darahnya. Saya dan saudara sudah dibenarkan. Dan saat ini Yesus juga menjadi pembela buat kita. Dia tidak mengizinkan iblis untuk mendakwa kita karena dia sudah membenarkan kita. Dan juga dia adalah pelindung bagi kita. Kita harus percaya itu, ya. Kita harus percaya dia pembela buat kita, pasti dia bela kita, ya. Dan juga dia pasti melindungi kita dari segala yang jahat. Iblis selalu punya rancangan yang jahat bagi setiap kita. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi dia selalu menginginkan yang buruk bagi kita. Tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah pelindung buat kita. Nah, ini dasar yang penting. Jadi ketika kita berdoa harus percaya bahwa Dia Allah Bapa kita, amin. Sungguh amat baik, Dia sumber dari segala yang kita perlukan. Dia raja di atas segala raja yang berdaulat. Dia adalah juga hakim yang adil. Kita mesti percaya Dia juga adalah pembela buat kita. Dan kita juga harus percaya Dia adalah pelindung kita. Nah, ketika kita percaya itu saudaraku terus dibangun di atas hubungan. Ketika kita terus membangun hubungan dengan Dia, maka percaya pun bertambah, iman pun bertumbuh. Amin. Jadi percaya dan hubungan ini dasar penting. Esensi daripada doa yang berhasil itu di sini, saudara. Percaya. Itulah sebabnya di sini dikatakan jangan doa yang bertele-tele dengan kata-kata yang banyak, ya, supaya doamu dikabulkan. Ya, tidak perlu, karena dikatakan bahwa Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan. Nah, ini percaya, saudara. Ya, percaya. Percaya itu akan terus bertumbuh ketika kita membangun hubungan. Ketika kita membangun hubungan semakin mendekat dengan Bapa kita, semakin melekat dengan Dia, maka percaya itu bertumbuh, iman itu bertumbuh. Dan itu berarti, saudara, kita akan mengalami lebih banyak lagi kekayaan surgawi. Berkat-berkat rohani yang sudah tersedia bagi kita dalam surga lebih banyak lagi mengalir deras dalam hidup kita karena iman kita. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara lebih lagi percaya kepada Allah. Dia Bapa kita, Dia Raja kita, Dia Hakim yang adil, Dia pembela bagi kita, Dia pelindung bagi kita. Berikan aplaus buat Dia. Dan bangun hubungan lebih intim lagi setiap hari. Tiada hari tanpa PDF atau kinosko, pujian, doa firman. Bangun keintiman dengan Tuhan lebih dalam lagi. Menyembah Dia, memuji Dia. Ya, kurangi banyak permintaan karena di sini dicatat Bapa mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Lalu apa yang harus kita lakukan atau hal apa yang sebaiknya kita lakukan saat kita sedang berdoa? Bangun hubungan dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan pada Tuhan, biarkan Tuhan jawab, dengar suara Tuhan, banyak memuji Tuhan. Saudara juga kehabisan kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang Anda tahu. Banyak berbahasa roh. Karena ketika Anda berbahasa roh, dikatakan Anda membangun dirimu. Tapi juga ketika Anda berbahasa roh, ketika saya berbahasa roh, kita sedang memuji Tuhan dengan berbahasa roh. Kita sedang bersyukur juga dengan berbahasa roh. Kita sedang berdoa juga dengan berbahasa roh. Haleluya. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan, bangun kebiasaan unggul ini. Mengenal kepada siapa saudara berdoa. Percaya pada Dia. Bangun hubungan yang lebih dekat, lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita membangun kebiasaan doa yang efektif atau doa yang berhasil. Setiap kita mau
doa kita itu didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan. Atau setiap doa kita itu menjamah hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Atau kita mau setiap doa kita menyukakan hati Tuhan dan Tuhan bertindak atas doa-doa kita.